Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Pasti sehat-sehat semua ya. Oke, coba kalian buka buku tema kalian. Kalian buka di halaman 20. Kita lanjutkan di pembelajaran 3. Kalian lihat gambar, yaitu itu mengumpulkan air kencingnya kelinci ya, atau air seninya kelinci. Oke, dengarkan ya sayang. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Kalian bisa baca teks selanjutnya hingga selesai dan kalian pahami. Saat ini atau hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Jadi Budiana ulangi lagi, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini adalah penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah,
dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Sekarang kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Karena kalian tidak berada di sekolah, maka nanti kalian bisa diskusikan dengan anggota keluarga kalian mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dengan cara memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Contoh, gotong royong merupakan sesuai dengan sila ketiga. Kalian beri centang di sila ketiga. Kalau sudah rajin beribadah, tadi rajin beribadah merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila keberapa? Sila ke-1, pinter sekali. Dan kalian lanjutkan ya. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Kemudian kalian tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Coba kalian lihat, gambar yang pertama adalah gambar bintang. Bintang merupakan lambang sila ke-1. Sikap yang sesuai apa? Tadi sudah Bu Diana beri lingkaran ya, nanti bisa kalian tulis di kolom yang ada di sini. Gambar yang kedua, gambar rantai. Rantai merupakan lambang sila kedua. Kalian catat atau kalian tulis sikap yang sesuai pada sila kedua. Gambar yang ketiga adalah pohon beringin. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga apa? Kalian tulis di buku tema kalian. Kemudian gambar yang keempat, kepala banteng, yaitu sila keempat. Dan yang kelima, padi dan kapas, sila kelima. Sekarang kalau sudah kalian kerjakan, coba kalian amati perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Contoh perilaku yang pertama, Bu Diana beri contoh. Memaksakan kehendak saat kegiatan musyawarah di kampung untuk menjadi ketua COVID-19, tetapi semua warga tidak menyetujuinya. Sikap tersebut merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat. Pinter. Kalau ada kata-kata musyawarah itu termasuk contoh sila keempat ya sayang ya. Nanti kalian bisa menulis contoh yang kedua, ketiga, dan keempat dan kelima. Tidak harus sila keempat, boleh sila ke-1, sila kedua. Contoh lagi sikap yang kedua, memaksakan kehendak untuk untuk memaksakan menganut keyakinan sama seperti yang kita yakinin. Itu termasuk sikap yang tidak sesuai dengan sila ke-1 ya. Itu tidak boleh ya sayang ya. Kalau keyakinan itu merupakan contoh yang berhubungan dengan agama atau keyakinan, itu merupakan contoh dari sila ke-1. Misalkan taat beribadah, berdoa sebelum makan, itu contoh dari contoh sikap sila ke-1. Oke, sekarang kalian amati di sini peta kondisi geografis negara Indonesia. Yuk kalian buka peta kalian. Jika ada atlas di rumah, kalian buka ya sayang ya. Berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut.
luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Nah, ini bisa kalian tulis. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu juga sangat bervariasi mulai dari yang curah hujan rendah sampai dengan curah hujannya sangat tinggi. Perlu Budiana tambahi, Indonesia itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Oke, setelah kalian tulis, sekarang mari kita mencoba. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggal kalian. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Jadi pada peta nanti kamu bisa tampilkan posisi rumahmu, batas-batas RT, rumah, jalan, ladang, kebun, sawah, bukit atau hutan jika ada di lingkungan rumah kalian, sungai atau aliran air. Oke, pembelajaran kita hari ini Budiana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian ya sayang ya. Terima kasih.